Halo teman-teman Serendipity Road, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pick a card reading kali ini temanya adalah apa yang akan terjadi andai aku bersama dengan dia, orang yang kamu pikirkan. So, think about this person, pikirkan dia, orang tersebut, dan tanyakan dalam hati kamu apa yang akan terjadi seandainya kamu memilih dia atau kamu bersama dengan dia. Oke, di sini ada 3 pile, 1, 2, dan 3. Choose one of these 3 piles. Kalian boleh pilih 1 atau kalian boleh pilih 2 untuk orang yang berbeda. Boleh kamu mau tanyakan 1 atau 2 orang. Di sini kamu tinggal pilih aja mana yang paling menarik perhatian kamu. Kalau ini nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu. Oke, kamu bisa pilih pile yang lain. Ini general reading, jadi energinya energi kolektif. Kalau kalian belum butuh waktu untuk memilih, ya kamu bisa pause videonya, oke? Kalau kalian bersiap, let's start with pile number 1. Hello pile 1, let's see what will happen if you were with that person. Apa yang akan terjadi andai kamu bersama dengan orang ini? Ada the Hermit, King of Wands, Three of Pentacles, the Hangman, Three of Cups, Knight of Swords, dan ada the Fool. Aku lihat seandainya kamu bersama dengan orang ini, mungkin kalian akan ada di dalam situasi yang bikin kamu gak nyaman. Karena aku ngerasanya kamu sebetulnya sama dia itu udah jadian ya, kayak sekarang pun kamu udah bersama dengan orang ini, atau kamu menanyakan orang yang memang lagi menjalani hubungan dengan kamu, dan ini adalah hubungan yang cukup serius ya aku lihatnya ya. Ada yang pasangannya ini dia udah punya pasangan, dan kemungkinannya di sini dia itu bakalan ada dalam kondisi diam ya, atau mungkin lost communication. Kayak lost communication di sini. Dianya akan mengambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan, dan kemungkinan keputusan yang dia ambil ini tidak begitu menyenangkan untuk kamu. Oke? Dan ada kemungkinan dia akan memilih untuk kembali ke pasangannya yang lama, atau kalau kamu misalkan jadian dengan seseorang dan dia itu punya mantan yang gak bisa dia lupain. Jadi dia ada kemungkinan bakalan masih mengejar mantannya itu sekalipun si mantannya ini udah gak mau lagi sama dia gitu. Kalau dia udah punya pasangan atau dia udah punya istri, di sini aku rasa dia bakalan lebih memilih keluarganya. Dia energi Three of Pentacles dan the Hangman ini aku lihat mungkin ini kamu yang kalau sekarang kamu lagi merasakan kenyamanan dengan dia, kamu lagi ngerasain jalanin hubungan sama dia. Nah ini tuh kayaknya nggak bakalan lama. Di energi The Hermit ini ada juga yang memang sudah dalam posisi lagi sama-sama diam, atau dia yang nggak ngehubungin kamu, atau dia yang sudah mulai menunjukkan ada sikapnya dia yang menjauh dari kamu. Ada Children, a very climax approaches, full moon in Aries, dan juga ada the Dolphin Color. Ya di sini aku melihat, oke aku pindahin. Di sini aku ngelihat bahwa ini adalah sebetulnya di the Dolphin Color ini ada sesuatu hal atau yang memanggil dia. Yang ini tuh lebih ke keluarganya, lebih ke childrennya dia. Jadi kalau dia punya anak, ada kemungkinan dia bakalan ngelepasin kamu karena dia ngelihat anak-anaknya dia gitu. Jadi karena faktor anak di sini. Atau kalau misalkan kamu punya problem sama orang ini, atau kamu lagi udah married ya sama dia, dan kamu adalah orang sorry I have to say, misalkan kamu bukan satu-satunya istrinya dia. Nah, aku ngelihat di sini mungkin kamu bakalan ngerasa ada 2 hal. Satu, kamu ngerasa bahwa dia nggak adil sama kamu, dia nggak adil sama anak-anak kamu, dan aku memang ngelihat ini dia nggak adil gitu sama kamu dan juga anak kamu. Kemudian dia kayaknya lebih mementingkan keluarganya dia yang lain ketimbang kamu gitu. Sekalipun kamu udah jadi istrinya dia. Tapi kalau misalkan kamu yang single, ya, aku lihat pasangan kamu ini dia bakalan kembali ke
pasangannya dia yang sebelumnya. Di energi Knight of Swords ini adalah, aku lihat ini adalah kamu. Kalau kamu udah married sama orang ini dan dia punya pasangan yang lain juga selain dari kamu, aku ngelihat ini adalah energi kamu yang tidak bisa mundur ataupun juga tidak bisa maju dari hubungan ini. Jadi kamu nggak bisa ninggalin dia, mungkin karena udah usia, mungkin karena faktor kamu ada kekhawatiran, mau apa lagi ya kan? Atau kalau misalnya kamu lepas dari dia, mungkin nanti kamu akan merasakan ada kehilangan ya. Aku bukan ngelihat kehilangan dalam orangnya, tapi mungkin ada sesuatu yang kamu harus lepaskan dan kamu nggak mau hal itu. Kemudian kalau kamu belum married sama orang ini, kalau kalian lagi berhubungan aja sama orang ini, nah aku lihat kamu yang bakalan memang harus mundur atau ngambil langkah duluan, karena dia bakalan pergi, tapi udah gitu kamu yang masih nungguin dia. Dan kalau misalkan kamu dan dia sama-sama single, aku ngelihat dia bakal balik lagi sama mantannya dia. I'm sorry dear, but this just what I look, okay? Hanya ini tuh cuman yang aku lihat di sini. Aku lihat dari kartu yang nomor 1 ini memang ini tidak begitu menyenangkan, but this is what it is, okay? Apapun yang aku kasih tahu di sini, semua keputusan itu balik lagi ke kamu. Ini general reading ya, energinya juga general. Jadi nggak akan resonate dengan kalian semua. Kalau ini kalian nggak pas untuk kamu, ya kamu tinggal pilih pile yang lain. Okay? This is just a fun reading. Aku ingetin sekali lagi, keputusan itu semuanya kembali lagi ke kamu. Hanya kalau kamu melanjutkan dengan orang ini, buat yang single, aku rasa sih mungkin apa yang kamu tungguin ya di sini. Apa yang kamu tunggu? Oke, aku mau ambil lagi dari oracle cardnya untuk kamu yang pilih pile nomor 1, karena aku ngerasa aku harus ambil oracle cardnya. Pesan untuk teman-teman yang pilih pile nomor 1. Ada the ever unfolding rose. Crack open, it's happening for you, not to you. Ini aku ngelihatnya ini adalah kamu. Ini kamu yang tinggal atau berada dalam sebuah retakan hubungan yang emang udah retak dan kamu coba untuk bertahan. Jadi apalagi sih yang kamu tunggu gitu? Apalagi yang kamu harapkan dari hubungan ini? Kalau misalkan kamu yang single, kecuali kalau memang kamu udah married sama dia, ya mungkin pertimbangan kamu banyak ya, pertimbangan kamu banyak di sini. Apalagi kalau misalnya kamu udah lama married sama dia. Dan di sini juga aku ngelihat buat teman-teman yang single, kalau kalian sekarang dalam situasi atau kondisi yang dia nggak ada komunikasi sama kamu, aku lihat di sini itu akan sulit banget buat dia komunikasi lagi ke kamu atau hubungin kamu lagi. Karena apa? Karena dia udah ngelihat, dia udah mengambil keputusan. Itu. Dia udah ambil keputusan. Okay, so I hope this resonate for you. If it doesn't resonate to you, then it means it's not for you. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Hello pile 2, let's see what will happen if you are with this person. Andai kamu bersama dengan si dia, apa yang akan terjadi? Di sini kamu punya mintakan longing for home, belonging, the original light worker. Kemudian ada the moon, the chariot, ada the empress, ace of pentacle, four of pentacle, ada 9 of cups, dan 8 of cups. Ini penuh dengan penantian ya. Kalau kamu sama dia, kayaknya kamu bakalan nunggu dia lama banget buat datang ke kamu. Kalau kamu lagi LDR sama dia, kayaknya kamu bakalan nungguin aja gitu. Jadi akhirnya ya kamu cuma nungguin dia doang. Karena di sini satu, dia ada problem sama finansialnya dia. Dia lagi nanti kedepannya itu dia bakalan punya isu sama finansialnya dia. Okay? Dan di sini juga ada 9 of cups. Jadi hubungan kalian ini buat kamu yang lagi LDR kayaknya bisa berlangsung lama. Aku lihat ini bisa berlangsung lama, tapi kalau sampai buat ketemu, nah itu sulit karena aku ngelihat di sini ada satu masalah finansial dan yang lainnya ya memang dianya sendiri masih ada ragu dan ada keraguan buat datang gitu. Oke, aku ngelihat ini adalah buat kalian yang LDR sama seseorang dan belum pernah ketemu sama dia. Ya, ini buat yang LDR dengan seseorang dan belum pernah ketemu sama dia, terutama buat kalian yang LDR-nya sama orang asing atau foreigners.
Jadi yang bakalan terjadi, kamu akan berakhir dalam energi demun, mintakan dan demun ini. Lihat, ini semuanya penantian agar dia buat datang ke kamu gitu kan. Kamu pengen dia datang ke kamu, atau bahkan di sini ada yang mungkin justru bakalan kamu yang kayaknya berpikir apakah harus kamu yang datang ke dia gitu. Jadi energi di Empress ini. Oke, kemudian ada Nine of Cups. Dia kayaknya kayak mundur gitu. Tapi kalau ditanya apakah dianya sendiri mampu atau enggak buat datang, ya memang satu, dianya juga ada problem dengan atau isu dengan keuangannya dia. Dan yang ketiganya, baik kamu, dia, dan juga aku sih lihatnya di sini ada maybe family atau apa ya. Kayaknya yang dia jadi pikiran juga adalah ada beban di keluarganya juga dia. Jadi dia gak cuman di finansialnya, tapi mungkin dia lebih ngelihat ke culture-nya dia. Dan dia tuh mikirnya, bisa nggak sih kamu adapt dengan budayanya dia atau beradaptasi dengan budaya dia? Bisa nggak sih keluarga kamu nerima kamu apa adanya gitu. Jadi dia sebetulnya apa yang dia pikirkan itu dia nggak secara semuanya tuh segamblang mungkin dia ceritain ke kamu semua, enggak. Aku lihat di sini kalaupun yang dia bilang, "Okay, my family welcomes you," or seperti itu, aku juga di sini ngelihatnya kayaknya dia nggak jujur 100% soal itu ya. Ada expect powerful change, new moon eclipse, kemudian give your relationship a chance, dan kemudian juga ada the relics of Lemuria, fragment, memory, and reclaiming. Ya, aku lihat ini kamu yang bakalan terikat di sini, yang kayak terus mengingat bagaimana kamu dan dia. Mungkin kalian sekarang ini ada yang udah stop sih, aku lihatnya malah kamu udah nggak ada komunikasi sama dia, kemudian kamu masih kepikiran seandainya kamu sama orang ini gimana ya ke depannya gitu. Dan aku merasa apa yang kamu sebetulnya yang pilih file ini juga kamu tahu kalau endingnya itu akan seperti ini gitu. Kamu tahu, jadi kamu pengen cek aja gitu ya. Ada yang pengen ngecek gitu, pengen tahu nih sebenarnya kalau aku sama dia itu akan seperti apa ke depannya gitu. Aku ngeliatnya memang ada yang udah move on dari orang ini, memang ada udah nggak sama dia lagi. Cuman ada juga sih yang masih berhubungan atau kayaknya baru kenal dengan orang ini atau lagi proses. Nah, kalau buat kamu yang memang kamu sekarang lagi bersama dengan orang ini dan belum melewati ini semua, untuk kedepannya aku lihat kemungkinan kamu sama dia untuk hubungan lama itu bisa. Tapi apakah hubungan ini akan menjadi nyata atau bisa dibawa ke dunia nyata? Kayak kalau kamu kenal dianya kan LDR lewat medsos gitu. Apakah hubungan ini bisa kamu bawa real? Nah, itu sulit. Kamu kemungkinan akan berakhir dalam penantian. Karena buat dia sendiri, buat datang ke kamu itu, satu, dia ada masalah finansial dan dia nggak cerita ke kamu soal kondisi dia yang sebenarnya. Dia juga orangnya termasuk gengsinya gede sih aku lihat, jadi dia nggak bakalan share ke kamu kalau dia lagi nggak ada uang atau kalau misalkan dia lagi ada problem. Mungkin dia bakalan cerita atau share ke kamu, tapi dia nggak bakalan bilang kalau misalkan, oh aku nggak bisa datang karena aku nggak bisa atau nggak mampu di ininya, di apa, biaya perjalanan dan segala macam kayak gitu. Enggak, dia nggak bakalan bilang kayak gitu. Dia cuma bilang, ya aku ada masalah finansial gitu. Tapi dia nggak bakalan bilang kalau sampai dia nggak bisa datang ke kamu tuh karena ini, enggak. Justru kalau misalkan dia mungkin bilang ke kamu, aku bakalan datang, tapi alasannya aku datang ke kamu itu apa, enggak atau jangan cuman karena datang ke kamu aja, tapi misal kalau aku ada bisnis, mungkin nanti aku datang, aku nanti ada bisnis di mana, nah mungkin nanti kita bisa ketemu, mungkin gitu dia bakal bilangnya. Tapi itu apa ya, kayaknya bakalan sulit gitu buat kalian berdua. Kamu yang bakalan nungguin dia. Ini banyakan sih si feminin yang bakalan nungguin maskulinnya. Kalau kamu yang perempuan yang nonton ini. Sementara buat kamu yang laki-laki, kalau kamu yang pilih file nomor 2, aku lihatnya bahwa kamu bakalan disuruh nunggu sama dia. Alias dia itu bakalan mundur-mundur terus buat ketemu sama kamu. Ada sesuatu hal yang bikin dia mundur terus sama kamu, untuk ketemu sama kamu. Jadi apakah hubungan ini bakalan berlangsung baik? Ini ya,
Di sini ada wait, postpone, pause, say no. Iya, kamu bakal disuruh nunggu. Jadi ada terus aja di postpone, ditunda, di delay. Aku mau ambil lagi oracle card-nya buat kamu yang pilih pile number 2. Ya kan? Take a break. Get off the treadmill. Jadi kalau kamu sudah lepas dari orang ini, good. Kalau kamu udah lepas dari dia, you took a right decision dear. Kamu udah ambil keputusan yang tepat dan gak usah lagi kamu berpikir seandainya kamu sama dia. Oke? Karena apa yang kamu pikirkan, intuisi kamu, seandainya kamu sama dia itu benar. Gitu? So, that's all. I hope this resonates for you. If it doesn't resonate to you, then it means it's not for you. Kalau ini nggak resonate, kamu tinggal pilih file yang lain. Ingat, ini general reading, energinya energi kolektif. Semua keputusan kembali lagi sama kamu. Okay? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. So, see you in the next reading. Halo pile 3, let's see what will happen if you are with this person. Apa yang akan terjadi seandainya kamu bersama dengan orang yang ada dalam pikiran kamu. Aku ingetin, ini general reading, gak akan resonate dengan semuanya. Dan energi yang aku ambil adalah energi kolektif, oke? Ada boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Oke. Let's see more. Ada the tower. Ada the well. Kemudian ada Wheel of Fortune, Knight of Wands, Five of Swords, ada Page of Pentacles, ada di Hierophant. Oke, aku lihat ya. Kalian bakalan ada problem sama orang ini. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi jadian nih sama dia, kamu baik-baik aja, kedepannya aku lihat kalian bakal putus, ya, bakal putus karena di sini ada sama-sama dua-duanya itu punya keinginan yang berbeda. Jadi kamu sama dia itu punya visi yang berbeda. Kamu sukanya begini, dia sukanya kayak gitu. Nah ini yang bakalan jadi pertentangan. Atau misalkan kamu itu sukanya diperhatikan, kamu maunya dia itu kasih kamu perhatian, kasih kamu waktu, kemudian dia mikir yang aku tuh sibuk, aku tuh gini, ya. Nah itu bakalan jadi pertentangan, kemudian kalian putus. Tapi aku lihat dua-duanya itu masih suka, baik kamu ataupun dia, ya, baik yang maskulin ataupun yang feminin ini, karena kalian itu sebetulnya saling suka. Jadi masalah putusnya juga masalah sepele, bukan karena orang lain. Ini cuma salah paham aja, tapi aku lihat bakalan balikan lagi gitu. Jadi kamu bakalan putus dulu terus balik lagi sih, dan itu pun berantemnya juga nggak lama, kayak nggak sampai bener-bener putus, tapi kayak yang putus gitu. Dan kalian tuh bakalan balik lagi, dan ketika balik lagi ya hubungannya tuh akan jadi lebih baik karena kalian berdua udah sama-sama saling paham satu sama lain, bakalan lebih menerima. Bagusnya, positifnya dengan orang ini dan juga kamu adalah gini, aku lihatnya kayak gini. Sebenarnya aku sempat khawatir dengan adanya the tower ini ya, tapi di sini justru this is good. Ini justru hal yang positif. Jadi kalau misalkan kamu maunya dia lebih perhatian ya sama kamu, terus kalian berantem, udah gitu kamu sama dia terputus komunikasinya. Nah, ketika kamu balik lagi sama orang ini, kamu akan jadi lebih pengertian sama dia. Gitu. Kamu nggak akan lagi nuntut dia untuk selalu perhatiin kamu, atau kalau misalkan dia lama balas teksnya kamu bakalan lebih ngertiin dia. Dan ketika dianya pun, dia balik lagi sama kamu, kalau dianya tadinya cuek, dia bakalan jadi lebih perhatian sama kamu. Justru setelah kalian putus dan balikan lagi, hal yang kamu harapkan, kamu bakalan dapet. Dan hal yang dia inginkan dari kamu bakalan kasih. So this is really nice. Artinya dua-duanya bakalan belajar dari apa yang bikin kamu sama dia itu kemarin itu sempat berantem. Jadi kalian itu bakalan saling memperbaiki diri. This is really nice. This is good. Oke, ada the mirror di sini. Kemudian ada new start is coming ya. Dan make the effort. So just like what I said, seperti yang aku bilang,
di energi the mirror ini, kamu sama dia ini sama-sama berkaca. Jadi kalian sama-sama saling ngelihat apa kesalahan masing-masing, merefleksikan diri, kemudian dia juga sama, dia pun berenung gitu. Apa sebetulnya yang bikin kamu sama dia putus, atau sampai kok bisa sih aku sampai setega itu sama dia. Terus yang kalau kamu emosi, dia emosi, lalu kemudian kalian berantem dan sama-sama lagi menjauh, itu salah satu diantaranya itu bakalan ngedeketin lagi, atau satu diantaranya bakal maju duluan. Itu bisa dari yang feminin, bisa juga dari yang maskulin, bisa cowoknya atau juga dari ceweknya ya. Terus habis kalian deket lagi tuh, dua-duanya tuh jadi mikir, ih dia bener juga ya gitu, kayak dia tuh udah benernya juga. Oh mungkin iya aku seperti itu. Kenapa sih dia kayak gitu? Mungkin iya ini salah aku, mungkin iya aku juga harusnya seperti ini. Nah, jadi kalian berdua sama-sama healing, sama-sama merefleksikan diri seperti mirror, ya kayak sama-sama ngaca apa kesalahannya masing-masing. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin kamu sama dia tuh jauh, kayak sebenarnya kamu sama dia tuh sama-sama ngaca lagi. Sebenarnya aku nih suka nggak sih sama dia? Perasaan kamu ke dia kayak gimana? Perasaan dia ke kamu sebenarnya tuh kayak gimana? Terus kamu mikir, masa sih hanya karena soal kayak gini mau udahan gitu? Apa bener kamu itu mau udahan cuman gara-gara soal kayak gini? Jadi kamu tuh kayak nanya ke diri kamu sendiri, dan dia juga kayak gitu, nanya ke dirinya dia sendiri, which is this is good. Ini tuh ciri hubungan yang sehat ya, karena nggak hanya karena problem yang kecil atau ada salah paham terus kalian tuh saling meninggalkan dan saling melepaskan satu sama lain. Nggak, justru apa yang terjadi itu kalian belajar dari situ dan sama-sama memperbaiki diri, lalu hubungan kalian ini menjadi hubungan yang menjadi lebih kuat lagi, gitu yang aku lihat ya. Dan untuk kedepannya gimana kamu sama dia, aku ngelihat bahwa dia itu bakalan bisa menerima kamu. Jadi ketika kamu nolak dia, sekalipun dia akan terkesan mundur ya, dia akan terkesan kayak mundur dari kamu. Kalau kamu yang feminin ya, untuk kamu yang nonton ini, kalau kamu perempuan, aku ngelihatnya kalau misalnya dia minta sesuatu nih sama kamu, atau nuntut sesuatu hal sama kamu, terus kamu nggak risih gitu ya, kamu ngerasa risih, kamu nggak yakin kalau kamu memang aku harus kayak gitu kan, kamu ngerasa risih di sini. Nah, dia tuh paham kalau kamu tuh nolak dia, nolak maunya dia. Kayak misalnya dia pengen hubungannya kayak pengen mesra sama kamu gitu ya, terus kamu ngerasa bahwa belum waktunya kok aku kayak gitu sama kamu, atau aku belum bisa kayak gitu sama kamu. Nah, dia tuh paham, dia tahu kalau kamu nolak, dan mungkin karena apa yang udah terjadi, dia juga nggak akan langsung ngejudge bahwa kamu tuh ngejauhin dia, nggak. Justru dia bakalan ngebiarin kamu, dia bakalan ngasih waktu ke kamu, tapi bukan berarti dia bakalan ngejauhin kamu atau stop komunikasi sama kamu, enggak. Justru dia bakal ngelihat, jadi dia juga menilai kamu dan kamu juga nilai dia. Jadi dia menilai kamu apakah kamu orang yang gampang ke bawah suasana atau enggak, dan dia juga bakal ngelihat dirinya sendiri apakah betul nggak sih yang kamu bilang atau gimana. Jadi sama-sama kalian itu bakalan menguatkan lagi perasaannya masing-masing sebelum kalian benar-benar mengambil langkah yang lebih serius lagi dalam hubungan kamu sama dia. Okay? This is nice. Oke, aku mau tarik satu kartu lagi oracle-nya, pesan untuk kamu sama dia. Aku sempat khawatir karena ada the tower. Oke, di sini ada trust your path. If you know you will be supported, what will you do? Oke, so buat teman-teman yang pilih file nomor 3, pesannya untuk kamu adalah, karena mungkin nanti dia akan minta sesuatu hal sama kamu yang mungkin kamu bakalan ngerasa risih, baik ini untuk yang maskulin ataupun feminin. Buat yang laki-laki ataupun perempuan yang pilih file ini, kalau misalkan dia nuntut kamu, bukan nuntut sih, kayak menunjukkan atau ada indikasi dia pengen sesuatu hal dari kamu yang sifatnya pribadi, yang sifatnya kamu ngerasa nggak mau dulu atau belum dulu ke situ gitu kan. Nah, atau belum waktunya, itu yang bikin kamu risih deh. Nah, di sini kamu harus yakin, kamu harus percaya, jangan takut. Oke, kalau intuisi kamu mengatakan bahwa kamu harus nolak, kamu tolak aja. Jadi kamu nggak usah takut.
Ya, gak usah takut kehilangan dia, gak usah takut kalau dia marah atau kayak gimana, enggak. Kalau menurut kamu permintaannya dia itu memang gak baik untuk kamu, untuk kalian berdua, kamu gak usah takut gitu. Oke? Kalau menurut kamu itu gak baik. Jadi kamu yakin dengan diri kamu sendiri. Karena apapun yang terjadi, kalau memang dia ini adalah orang yang tepat untuk kamu, maka dia akan jadi milik kamu. Ya, kalau dia bukan orang yang tepat untuk kamu, alasan apapun yang datang yang bakalan misahin kalian, ya kamu pada akhirnya akan berpisah dengan orang ini. Okay, so dears, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.